Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Bagus Munarendro dengan NIM akhir 0037. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang simulasi proses fermentasi kacang kedelai untuk menghasilkan senyawa bioaktif dengan salep. Oke, kita masuk ke latar belakang. Fermentasi merupakan salah satu metode bioteknologi yang banyak digunakan dalam industri pangan untuk meningkatkan kualitas nutrisi dan fungsionalitas bahan makanan. Salah satu hasil fermentasi kedelai yang terkenal yaitu tempe, yang mengandung senyawa bioaktif seperti sulfalfonaglikon, peptida bioaktif, dan asam amino bebas. Namun, untuk mengoptimalkan produksi senyawa bioaktif ini, dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika proses fermentasi. Simulasi komputer menjadi alat bantu penting untuk memprediksi dan mengontrol proses tersebut. Nah, salah satu perangkat lunak open source yang dapat digunakan untuk keperluan ini adalah Scilab. Oke, tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengkaji pengaruh konsentrasi senyawa bioaktif terhadap waktu pertumbuhan pada tempe kedelai berdasarkan literatur. Lalu yang kedua, menggunakan software Scilab untuk menganalisis pengaruh konsentrasi senyawa bioaktif berdasarkan parameter suhu, waktu fermentasi, dan pertumbuhan mikroorganisme pada tempe atau kacang kedelai. Oke, selanjutnya masuk ke pengertian tempe. Tempe adalah panganan khas Indonesia yang dibuat melalui fermentasi kedelai menggunakan kapang rhizopus. Nah, kapang ini membentuk miselium putih yang menyatukan biji kedelai. Selama fermentasi, jamur menghasilkan enzim seperti protease, lipase, dan amilase yang menguraikan protein, lemak, dan karbohidrat. Ciri tempe berkualitas adalah warna putih, tekstur kompak, dan rasa khas yang dihasilkan dari aktivitas miselium dan proses degradasi komponen kedelai. Manfaat tempe sendiri yaitu seperti mengandung vitamin B, termasuk B12 yang langka pada panganan nabati. Selain itu, tempe juga kaya akan antioksidan, probiotik, dan antiinflamasi yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas, mencegah penuaan dini, kanker, serta melindungi pembuluh darah. Nah, kandungan kalsium dan vitamin K-nya juga baik untuk mencegah osteoporosis. Karena manfaat yang luar biasa, tempe banyak dikonsumsi bahkan diakui secara global. Oke, kita masuk ke prosedur penelitian. Yang pertama, studi literatur, mengkaji jurnal dan buku terkait fermentasi kedelai untuk menghasilkan senyawa bioaktif. Yang kedua, menyusun model matematis. Model pemrograman yang digunakan pada penelitian adalah model Monod untuk pertumbuhan mikroba. Yang ketiga, menggunakan fungsi OD di Scilab untuk menyelesaikan sistem OD. Yang keempat, menentukan parameter awal. Yang kelima, mensimulasikan selama 72 jam fermentasi pada Scilab. Yang keenam, visualisasi data dalam bentuk grafik. Yang terakhir adalah analisis hasil. Oke, berikut model matematis yang digunakan dalam Scilab untuk menghasilkan grafik yang diinginkan. Berikut merupakan hasil dari operasi matematis Scilab, di mana grafik menampilkan kurva pertumbuhan populasi bakteri terhadap waktu pada berbagai jenis senyawa yaitu biomasa, substrat, dan senyawa bioaktif. Skala sumbunya dibuat logaritmik untuk memperjelas perbedaan antar media yang digunakan, sedangkan pada sumbu X digunakan untuk mengetahui waktu pertumbuhan bakteri pada titik yang paling optimal. Nah, pada grafik di atas pertumbuhan bakteri bioaktif dalam kedelai tempe menunjukkan hasil konsentrasi yang paling kuat terhadap waktu. Fermentasi efektif terjadi antara 10-20 jam, di mana produksi senyawa bioaktif sangat tinggi. Ini adalah waktu optimal jika tujuan utamanya adalah produksi senyawa bioaktif dan fermentasi kedelai, misalnya isoflavon, peptida bioaktif, dan lain-lain. Nah, biomasa dan substrat memiliki hubungan langsung, di mana semakin tinggi pertumbuhan mikroba, maka semakin banyak substrat yang dikonsumsi. Produksi senyawa bioaktif bersifat sekunder, artinya senyawa ini biasanya diproduksi saat mikroorganisme memasuki fase akhir pertumbuhan, atau sekunder metabolit. Kesimpulannya yang pertama, model simulasi ini berhasil menunjukkan dinamika pertumbuhan mikroorganisme, konsumsi substrat, dan produksi senyawa bioaktif. Dan yang kedua, simulasi menggunakan Scilab mampu memodelkan dinamika fermentasi kedelai dan memprediksi produksi senyawa bioaktif. Model berbasis pertumbuhan mikroba dan konsumsi substrat memberikan gambaran umum yang cukup akurat tentang jalannya fermentasi. Lalu terdapat saran yang pertama, tambahkan atau bandingkan hasil simulasi dengan data eksperimen dari literatur atau laboratorium. Hal ini penting untuk memverifikasi keakuratan model dan asumsi yang digunakan. Dan yang kedua, perluasan model agar mencakup parameter pengaruh suhu dan pH karena keduanya sangat mempengaruhi aktivitas enzim dan mikroorganisme. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.